Ya, terlibat dalam kelompok? Terlibat dalam kelompok 13 Februari 2025 sebagai berikut. 1. Pembukaan. Marilah kita membuka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Pembaca. Man amila salihan min zakarin au unsa. Indonesia tanah airku, tanah darah, kami ibu berdiri, itu lambang perjuangan kita dalam menyebarluaskan agama. Mari beramal dan berdharma bakti membangun negara. Sayangi hadir bersama kita Yunanda ini dari cabang dan ranting Aisyah. Ini kemudian ditambah dengan kader-kader inklusi dari 6 desa inklusi. Dari total kalau hadir semua ini bisa 36 orang. Hari ini kita bersama orang-orang hebat ini di depan ini akan memberi informasi kepada ibu-ibu semua bagaimana cara memahami, bagaimana cara melaksanakan proses keuangan keluarga. Ya, dan di materi disabilitas ini juga kalau di daerahnya ibu ada yang wanita yang disabilitas, bagaimana ibu merangkulnya Aisyah, bagaimana? Itu yang kedua yang siapa yang sering ikut kita acara Ya. itu dia konslet karena ditinggal lakinya Ekspresnya Aisyah. Sekarang dipilihnya Oke. Jadi ibu Dina, jadi yang sama dengan ibu tadi, ibu yang ini itu bagaimana kehidupannya sehari-hari? Jawab bahasa Indonesia. Ya, kayak tadi ya. Jadi kalau dulu memang laki itu indah bekerja sama. Ini dia nak kancuri, ini kok indah kancuri. Nah, cuman lama di Aisyah ini, bergabung di Aisyah ini, nela ketemu dengan ibu dokter dari abang ni. Jadi hampa tu cerita kalau yang hanya sesahe, apakah nak menunggu ibu dokternya buat. Lama katanya dia nampak baju ibu, katanya kan. Tapi ibu sibuk yang ada duit dokter dia. Nah, dari pun kaji bukti apa? Lagi abah dan itu di keluarga duit gitu bisa dimadaku. Dalam menunggu ibu dokter, ibu dokter betina. Karena dia mencuri apa yang kedua. Itulah kamu. Guru sesama guru kita dulu. Nah, nyata duit sesama. Jadi mainnya kami lagu patukan hal-hal nyata duit sesama, mulai sesama. Anakku yang yang dulu ini turunnya pakai ngeteh. Nah, mungkin itu saja manfaat kehidupan ini. Kalau ngejar duit tuh kalau ditanya lagi kemana-mana duit. Padahal kan kebutuhan kita nih banyak. Menyakitkan. Suatu hari saya baru tahu dia bercerita. Lakinya tuh jarang nunjuk sekali nunjuk 50.000. Ditanya tuh 3 hari, mana duit 50 kemarin? Sebulan nunjuk 50 masih ditanya mana duit 50 kemarin? Padahal beli beras, beli segala macam, pakai itu. Suatu hari nunjuk 200. Cak itulah ditanya. Bulan kemudian disebut terus. Yang kemarin juga bulan lalu masih diomong terus. Nah ini salah satu problem kita perempuan ya. Ternyata di luar sana masih banyak perempuan-perempuan yang
termarginalkan di masalah pengelolaan keuangan. Akhirnya tuh lebih banyak yang berperan suami, istri, atau anak, perempuan. Biasanya ini kan laki-laki. Proses produksi, proses panen. Nah ini Izin Ibu perkenalkan, nama saya Lisi Septiana dari kelompok 3. Kelompok 3 yang beranggota Lili Trianti, Isti Susmala Hayati, Ayu Lestari, Herlinda, dan Ibu Emilia. mulai dari lembar profil aktivasi. Lembar profil aktivitas penggunaan sumber daya. Akses rekening itu di tempat kami, rekening laki-laki dan perempuan memiliki rekening semua. Ini semua ya. Oke, lanjut. Tabungan. Tabungan laki-laki dan perempuan juga. Ya. Oh ini laki-laki perempuannya. Pendidikannya? Untuk pendidikan mayoritas lebih tinggi perempuan. Oh malah perempuan itu ya. Ini di daerah mana ini? Darai. Daerah ya. Oke, lanjut. Untuk pelatihan kebanyakan perempuan Perempuan, juga ya. mengikuti. Ya. Kesempatan kerja laki-laki dan perempuan Sama ya. sama. Ya, habis. Lanjut untuk kontrolnya, kontrol penggunaan keuangan untuk di daerah Jarai. Penggunaan tanah itu kebanyakan laki-laki. Ya. Terus pengelolaan usaha produksi, penyediaan bahan baku itu dilakukan oleh suami, Ya, suami ya. atau ketika ada anak laki-laki yang sudah besar sudah Ya. itu dibantu Iya, oleh anak-anak. tapi lebih banyak laki-laki ya. Ya laki-laki. Ya. Kemudian pada saat proses produksi. Pada saat proses Perkenalkan, nama saya Riza Okta Karina, mewakili dari kelompok 5. Saya dari Desa Padang Bindu, Kecamatan Mulak Selinten. Sebelumnya saya perkenalkan dulu para sahabat kelompok 5. Pertama saya sendiri, kemudian ada Ibu Ismita, jilbab hitam yang cantik dari Desa Padang Bindu, bersama saya pakai motor tadi. Yang kedua Ibu Wagianti, kami panggil Bocil, yang cantik juga, sahabat waktu ke Jogja itu dari Banyumas. Kemudian Ibu Saharni, kebetulan baru ketemu 1 hari ini. Kemudian terakhir Ibu Sepriani dari Lesung Batu, sahabat juga waktu saya kader di Lesung Batu. Ya. Jadi ini dari beberapa daerah kami Bunda, ada 4 daerah menyatukan pendapat, Ya. menyatukan cek kebiasaan di dusun daerah kami masing-masing. Alhamdulillahnya hampir sama dari. Pertama yaitu dari profil. Profil ya. Nah, pertama rekening sama-sama katanya, laki ngambil perempuan sesama ada buat gawe. Kamu lain ku bantang katanya. Bagus itu. Yang kedua tabungan, sesama pula tabungan kali. Jadi satu keluarga satu tabungan. Kayaknya Dewe-dewe. ada gawe katanya tabungan kali ada. Ada kalanya ya. Kamu misalkan di anak ini di masa depan pula lama misalnya itu Wah, ada itu. gawe di kade. Terus pendidikan ini banyak betina. Hilang waktu dia kamu. Ya. Terus pelatihan banyak betina pula pintar lah kamu. Gitu.
bilang aku mengerjakan duit saja lakinya. Jadi terus kesempatan kerja. Jadi takut lagi dari tidak pelatihan, tidak boleh sekolah, kebanyakan di dusun tadi. Petani itulah kebanyakan di dusun. Dan meningkat ya. Itu bininya sekarang kan luar. Dari sekolah terus program pertanian, perikanan, peternakan, wirausaha, banyak pula betina lainnya. Takut banyak betina kan pelatihan tadi. Kontrol penggunaan keuangan. Nah, penggunaan tanah dia banyak lama karena kebanyakan perempuan ini dia ngerti yang masalah tanah-tanah dia, aset-aset segala macam. Jadi diajunglah laki. Terus pengolahan usaha produksi. Tapi dia petani tadi apa? Dia lah yang mengatakannya kan laki pula ngolah. Istri nggak ikut bantu ngolah. Oh ini kok kita membantu saja tadi bapak. Ya, berarti tetap harus bisa dicantumkan istri juga ikut. Hanya Ike yang kita terus tapi pemanfaatan aset kendaraan rumah tangga toko hewan namu banyak laki dalam di dusun kalau laki ya laki Aset masih nama laki-laki semua. laki kalau aku banyak nama bini saya. Apa artinya sesuai itu? Seenaknya kalau betina dusun katanya di Indo tuh banyak-banyak gitu tadi. Dia itu cuma lagi dia tadi istri lo itu nana dia kalau itu. Terus pemanfaatan alat produksi campur mesin lainnya toko bini lah dari pelatihan tadi pakai banyak Besok sampai rumah kasihan. terus terlibat dalam menentukan pengeluaran dua ini suami istri bekerja sama berkomunikasi. Ya, bagus itu. Terus terlibat dalam kelompok tani, nelayan karena organisasi dan lain-lain ini dua-duanya juga alhamdulillah. Buat dibandingkan tadi itu ada setuju. Terus aset ini masih banyak lagi. Tadi enggak kamu ini banyak tadi. Lalu jangan tuh ada yang boleh dokter tadi ya. Program pemerintah banyak perempuan ke program pemerintah ini. Masih perempuan. Iya, perempuan. Ya, itu kamu siapa tuh? Coba. Terus penyediaan bahan baku kedua ini suami istri juga. Ya. Jadi proses produksi suami istri juga sesama. Terus pasca produksi suami istri sama-sama pula. Punya notanya ya. Penetapan harga. Nah, penetapan harga inilah Pak yang disampaikan oleh Mas Arya tadi yang nyambungnya. Penetapan harga nih. Misalnya ini, Pak. Nampok ini nak cepat kami kembalikan dari abah. Oh gitu. Di dusun kembalikan dari abah. Biasanya kata abah laki-laki yang cepat terayu. Kalau di dusun terima cepat terayu. Boleh ada cok. Gitu ya. Nah, jadi misalnya untuk Hasni mainnya ini berapa 13.000 kan? Ada di Menawar 10.000. Aduh ya. Kemarin tuke. Hanya laki ini udah ibu, tunggu udah seminggu lagi naik ada tuke lebih mahal. Nah, jadi laki jadi kedua dia tadi udah kata kamu nggak itu keputusan ini kedua lagi. Terus pengemasan ini laki yang pengemasan berhalat Pak. Penjualan kedua suami istri kalau penjualan aku laki saja di keluar duit tadi hanya masukin kan rumput minyak tadi Pak. Jadi kedua jual. Jenis pekerjaan lainnya kebanyakan istri. Merawat anak istri namanya. Katanya memilih anak di saat itu Bang
Coba ditarik hidungnya. Tarik. Saya mengunjungi orang enam. Anak lanangnya jadi ngirik betina, apalagi ambil airnya itu Kembang. ngirik anak, ngambil anak tuh Semban. Beda sama yang di Jawa. Kalau di Jawa yang sering gendong anaknya itu bapaknya. Nah, kemudian itu memasak perempuan jelas ini, mencuci jelas perempuan, membersihkan rumah saya perempuan, mendampingi anak belajar, nah itulah pula perempuan. Laki udut ini Pak. Menghadiri pengajian perempuan, menghadiri pernikahan hajatan suami istri. Ayo begini, ayo suhamba. Menghadiri takziah berdua, mengikuti pertemuan komunitas perempuan tadi. Di lapangan ini yang repot yang tidak Neng kalau dia Gimana sekolahnya dengan anak ya? mungkin itu saja penyampaian kami dari kelompok 5. Nasrullah wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tenang, Meliani sama dari PRA Tenang, Ibu Efriani dari PRA Air Tuan, Ibu Siti Ferawati dari PRA Air Tuan juga, dua lagi Eva Sandesa dari PRA Sukoharjo, dan Desi Fahmi dari PJ Alahan. Ya, silakan. Profil. Untuk lembar profil aktivitas dari kami, akses, rekening, suami istri, laki-laki dan perempuan, Ya. tabungan sama, laki-laki dan perempuan, Ya. pendidikan ini sama, laki-laki dan perempuan, Ya. pelatihan kami lihat di daerah kami juga sama, Ya. laki-laki juga sering ada pelatihan, Ya. kesempatan kerja sama, laki-laki dan perempuan, Ya. program pertanian, perikanan, peternakan, usaha itu laki-laki, Ya. penggunaan tanah, laki-laki dominan, Ya. pengelolaan usaha atau produksi itu laki-laki dan perempuan, Ya. pemanfaatan aset kendaraan, rumah, toko, hewan ternak, dan lain-lain itu laki-laki dan perempuan. Oh itu ya. Benar ya. Nama aset motor, aset rumah nama siapa? Aset rumah rata-rata punya siapa namanya? Istri apa? Coba yang rumahnya atas nama istri yang ke tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rumah dia rumah Dina, marah dia, tunggu dia, Berarti masih dominan aset rumah itu nama suami ya. Kita nama siapa Pak? Oh, jadi bilang lagi, laki-laki udah tergoda. Iya. Artinya dijual yang pas pengenalan istri. Nah, itu yang bahaya. Kontrol. Ini kayaknya sudah hampir 50-50. Jadi perempuan juga sudah mulai dilibatkan di desa ini. Cuma kita nanti belum melihat realnya benar nggak ini ya. Apakah secara keseluruhan di desa ini ibu-ibu sudah punya akses dalam hal keuangan, maksudnya punya rekening. Kalau tabungan, insya Allah mungkin semua punya tabungan, celengan dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi permasalahan adalah rekening. Nah, tapi sebagian besar yang dipaparkan adalah laki-laki dan perempuan sudah hampir semua kelompok ini menyatakan punya akses yang sama. Ya. Mudah-mudahan ini kabar baik dan ini informasi bagus. Yang jadi permasalahan sekarang masih Saling bertepuk tangan. Wow. Aku dan kamu berpelukan. Kamu saling berkaca pinggang. Hey! Aku dan kamu saling
Oktala SEMSI. Nah, itu insya Allah punya apa namanya, wawasan keilmuan yang sudah cukup ya. Beliau ini sehari-hari sebagai wakil rektor Unsela. Tahu Unsela? Nah, Universitas Semarang Ahad. Nah, wakil rektor satu itu yang membidangi akademik. Jadi yang mungkin jadwal, kuliah, segala macam, materi segala macam dia. Sudah dibayangkan mana rumitnya itu kalian ini ya. Nah, tapi alhamdulillah dia menyempatkan waktu untuk bisa hadir bergabung bersama kita untuk sharing ilmu yang dia punya agar ibu-ibu, bapak ibu-ibu semua bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Kepada Anda, silakan. Cek. Oke, sama dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Oke. Nah, sebenarnya aku tadi sudah pengen ngajaknya ice breaking dulu, tapi ternyata sudah diduluin sudah ice breaking. Jadi kayaknya langsung mulai. Tapi sebelum itu kata orang kan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nah kalau tidak cinta dia pasangan ngasih materi, ibu-ibu tidak dapat chemistry-nya dengan Anda. Oleh karena itu Anda izin ya perkenalkan dulu. Boleh next. Jadi ibu-ibu boleh panggil saya Nanda. Saya kelahiran tahun 1990. Nah kebetulan saya ini sama kayak Mas Arya, fresh graduate juga, baru lulus dari S3 Ilmu Manajemen di Unsri. Nah, saya itu sebenarnya latar belakang pendidikan itu emang tertarik banget sama manajemen keuangan. Materi, lebih tepatnya pengen ngajak ibu-ibu yang ada di sini lebih tertarik, lebih aware lah kata bahasa anak-anak Gen Z hari. Lebih ketertarikan bahwa kayaknya aku ini memang harus mengelola keuangan nih, kayak gitu. Nah, itu penting bagi kita. Oke, lanjut. Nah, lagi. Oke, nah ibu-ibu, Nanda mau kasih info. Nah, sebenarnya ibu-ibu tahu nggak sih ya? Gosip. Ibu-ibu tahu nggak? Ternyata jadi Good State itu dia mengadakan survei untuk masyarakat Indonesia yang didasarkan dengan profesi. Nah, ternyata ibu rumah tangga itu nomor 3 terbesar yang terjerat pinjol. Apa pinjol? Pinjaman online. Sama pinjaman online ya. Nah, ternyata di nomor 1, ada guru tidak di sini? Proporsi terbesar adalah guru, yaitu sebesar 42%. Besar nih ya. Baru tahu ya? Iya. Sama, aku juga tahu. Ada sertifikasi. Nah, kemudian yang di nomor 2 itu ada 21% itu ada dari korban PHK. Dan nomor 3 adalah ibu rumah tangga. Nah, ini masalah nih, harus kita benahi nih. Oke, nah kalau tadi ibu sudah bilang, tahu nggak pinjol? Tahu pinjol itu apa? Pinjaman online. Oke, Bu, seiring perkembangan zaman, otomatis perkembangan teknologi juga berubah. Nah, Anda nanya dulu, boleh ibu-ibu silakan sebagai senior, boleh tanya ya Bu. Bu, kalau zaman ibu dulu, kalau misalnya tidak pakai duit, kalau nak minjem, nah kira-kira susah tidak cari pinjaman Bu? Susah. Zaman dulu, kalau nak cari pinjaman, pasti dipikir siapa yang nak minjemnya aku? Siapa? Kalaupun ada satu, nah apa? Ambulan besar. Lah ambulan besar, lah ada ambulan. Yang kedua apa lagi? Namun 2 minggu, 3 minggu, ada 1 bulan. Tapi kalau sekarang Bu, jangan ibu yang nak minjem dari tawarin pinjaman Bu. Ada tak yang di sini setiap hari ada SMS? Ibu. Hanya dengan BPKB yang ada di sana
kasih tahu ibu-ibu, jangan terjerat pinjam. Kayak gimana caranya? Satu, kita harus tahu dulu yang namanya tentang literasi keuangan. Nah, tadi sudah disampaikan sama Mas Arya tentang uang, sudah bagus banget. Sekarang aku cuma memperpanjangnya aja dengan praktek ibu sehari-hari. Oke, lanjut. Nah, kalau atau ada yang lebih dari itu? Oke, dan ternyata Sisian Data mengadakan survei bahwa penduduk usia 35 sampai 54 tahun penerima terbanyak kedua terjerat pinjaman online. Sedangkan yang satunya siapa? Yang satunya adalah umur 19 sampai 34 tahun. Anak-anak yang baru mau kuliah. Nah, oke, lanjut lagi yang ketiga. Nah, ada lagi fenomena banyak yang fenomena pinjol ini. Apa lagi bedanya? Nah, kalau tadi itu survei berdasarkan umur dan berdasarkan profesi. Berdasarkan umur lah masuk kategori tadi. Berdasarkan profesi lah masuk kategori pula. Nah ini, kata dosen sosiologi fisipol UGM, Ibu Wahyu Kusini, dia melakukan survei, dia mau lihat tentang perilaku keuangan masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama dia mau lihat kira-kira orang Indonesia ini satu, lebih besar pendapatan. Bagaimana caranya kami bisa menganggarkan seperti yang tertera di situ tadi? Misalnya kende ini berhampa, jangankah kende pos jalan-jalan. Ada nih Bu, jadi bingung kami makanya nggak nguap dari sini. Terima kasih. Terus ibu-ibu yang di samping sini dia bilang, alhamdulillah dia ngomong itu ya, tanya aku juga tapi aku malu. Oke, tenang Bu, tidak ada masalah yang ada solusi. Jadi sebenarnya itulah yang harus pertama ibu lakukan, berarti jangan ibu beranggaran dulu, ibu catat dulu. 1 bulan ini ibu catat berapa yang duit ibu terima 1 bulan ini, berapa yang ibu keluar 1 bulan ini. Karena selama ini ibu nggak catat, ibu nggak tahu. Nah, kemudian atau enggak selama 3 bulan ibu istilahnya apa? Observasi kata kami dalam bidang akademisi. Itu melakukan observasi lebih awal. Selama 3 bulan atau 1 bulan, 2 3 bulan ibu catat apa pendapatan ibu, duit masuk, jangan pendapatan ya, duit masuk, duit yang pernah ibu terima, apa baik sehari ini dapat mana berapa itu, apalagi dari suami dapat 1.000, 2.000, 5.000 pendapatan bu. Cuman bedanya kalau yang tadi dapat di setiap bulan, kalau ibu setiap hari dapatnya dalam bentuknya mungkin setiap hari dalam bentuk yang lebih sedikit. Nah kalau yang itu kalau dikali mungkin sama dengan itu, kalau dulu saja dari yang lain. Nah jadi caranya gimana? Ibu harus melakukan observasi dulu. Selama 3 bulan ini ibu catat apa pi? Jangan ada yang besok dan catat. Lupa lagi orang kita ngambil penganggaran lagi. Si kedua sudah kita lewati dan insya Allah kayaknya juga pan ya. Ibu Nanda menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rosananda Oktala dari Universitas Sri-Lahat mengucapkan terima kasih banyak kepada Aisyah yang telah berkenan untuk mengundang kami akademisi turut bergabung untuk memberikan materi ke dalam kegiatan TOT Literasi Keuangan. Harapan kami semoga materi tadi dapat dicerna baik dengan Ibu dan kemudian Ibu-ibu dapat menyebarluaskan materi tersebut ke cabang dan ranting Aisyah yang ada di Kabupaten Lahat. Sekali lagi terima kasih, sukses terus untuk Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkan dipotong pajak negara untuk Kabupaten Lahat. Nah, kalau pensiunan laki tadi cukup untuk bayar keperluan rumah tangga, listrik dan arisan, dana tertentu juga macam-macam. Bayar listrik, misalkan di pengeluarannya untuk bayar listrik 150, bayar air 100, bayar anak sekolah 1 juta, beli sayur 250 per bulan gajinya, bayar arisan 100, bayar 200 per bulan. Jumlahnya bulan sekitar 2.800.000.
listrik 100.000, beras 500.000, lauk pauk 500.000, pendidikan 500.000, bensin 500.000, biaya untuk kebun 500.000, ikan juga 500, biaya lain-lain sekitar 300.000, jadi pengeluaran 5.600.000. Tapi pengeluaran Bapak dikata Pengeluaran tamu besar tamu. pengeluaran tamu itu Pak Kades ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Riza Oktanur Farina dari PCA Padang Bindu. Hari ini kami alhamdulillah sudah mengikuti pelatihan mengenai literasi keuangan perspektif GETSI. Kami berharap nanti ketika sudah mengikuti pelatihan ini, kami bisa mengaplikasikan di daerah kami masing-masing. Apa yang kita simpulkan akhirnya menjadi riba. Nah, tapi Bu, apapun itu, dalam prinsip kita ber-Asia, menabung itu mengingatkan bahwa saya ingin menabung, itu saja. Jangan Ibu membanding-bandingkan bank dengan bunganya. Oh, aku mau pilih bank ini karena ternyata nabung di bank ini bunganya sekian, lebih tinggi dari bank ini, kan gitu. Nah, inilah yang akhirnya salah apa? Niat, Bu. Kalau itu sudah nyebut kayak gitu, si bank ini kan lumayan 10%, nah gitu kan? Itu kan namanya sudah salah niat. Berarti Ibu berniat memang mencari Bu. Ini yang disebut riba tadi, tidak riba. Tapi kalau kita niatnya dan pinjaman. Yang pertama, Ibu Siti datang ke bank pasar. Menurut petugas di sana, ia bisa meminjam uang, namun harus mencicil pengembaliannya selama 10 bulan sebesar 50.000 per bulan, ditambah 10.000 bunganya. Jadi dia harus membayar 60.000 sebulan selama 10 bulan, sehingga dia harus membayar jadinya 600.000 dari uang 500 yang dia pinjam. Kemudian selain itu, ia harus menyerahkan sertifikat tanah atau kendaraan bermotor sebagai jaminan. Padahal Ibu Siti nggak punya itu, karena nggak punya motor, nggak punya untuk dijadikan jaminan. Baik. Lubang yang lama. Sebenarnya kalau kita sudah antisipasi dari awal, mungkin kita ya itulah perlunya menabung sedikit demi sedikit cadangan itu tadi untuk biaya tak terbuka itu tadi. Mungkin itu saja Pak. Ambil yang nomor 4. Alasannya karena itu kembaliannya sedikit, cuma 50.000 dalam tempo 4 bulan. Ya dalam tempo 4 bulan yang akan datang berusaha kerja apa aja. Tapi duit kan sudah dapat. Dan itu tanpa agungan. Bekerja lah sambil berdoa. Ada tepuk tangan dulu Bu ya. Sebelum saya bahas, kita tadi sudah 3 ya? Sudah baru 1 ya? Sebenarnya saya tadi memahami kan makan tadi ya. Jadi ceritanya Ibu Siti ini kan apa tuh anaknya sakit ya. Tapi ulang lagi ceritanya. Jadi solusinya di kedepannya kita harus mempunyai cadangan keuangan darurat. Untuk di kedepannya, karena kita amat sakit, jadi menentu waktunya. Nah, itulah. Kalau Ibu jadi Ibu Siti gimana? Berusaha untuk kalau memang kita tidak punya uang, berusaha untuk cari pinjaman itu yang tidak berriba, khususnya keluarga yang terdekat yang bisa memahami dan membantu kebutuhan kita saat ini. Itulah. Jadi ada Ibu Siti, ada itu tadi tetap harus mencari pinjaman karena nggak ada pilihan lain, tapi cari pinjaman yang nggak ada ribanya. Caranya pinjam sama kawan dekat atau orang
murah. Ya. Saya banyak orang pinjam sama saya, Bu. Suka mudah meminjamnya sampai sekarang nggak balik-balik. Nah, itu jadi masalahnya. Ya. Ya, tepuk tangan. Bu Siti di ruangan cerdas. Jadi Ibu, ini materi yang disampaikan Mas Alia tadi adalah cerdas meminjam. Tadi Mas Alia sampaikan, ketika meminjam itu kita harus lihat dulu resiko yang bakal terjadi dan persyaratan yang mudah. Ya, kalau yang pertama tadi, yang bank pasar tadi kira-kira persyaratannya mudah apa sulit? Sulit kan? Jadi kalau sulit langsung coret. Yang kedua, mana tadi? Anggota koperasi. Sulit nggak? Termasuk sulit karena syaratnya banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Yang ketiga, persyaratannya sulit nggak? Hah? Tidak. Tapi apa? Resikonya besar nggak? Besar resikonya. Jadi syarat meminjam itu syaratnya tidak sulit, resikonya kecil. Nah yang keempat, syaratnya sulit nggak? Tidak. Resikonya besar nggak? Tidak. Karena apa? Kelompok arisan adalah teman-teman kita semua yang mungkin saja suatu saat teman yang lain akan mendapatkan kejadian yang sama dengan Bu Siti, sehingga teman-teman itu merasa ada rasa toleransi. Padahal syaratnya tadi dia harus punya 50% simpanan, padahal dia nggak punya, ya 250.000 dia nggak punya simpanan sebanyak itu. Tapi teman-temannya membolehkan. Ini adalah salah satu tempat yang dipilih Bu Siti untuk meminjam. Ya, paham Ibu? Jadi inti dari kasus yang ini adalah bagaimana kita cerdas meminjam, tempat yang tepat yang tidak berisiko. Yang paling baik adalah pinjam kepada teman dekat atau keluarga yang tidak akan ada bunganya. Tapi ketika kita meminjam kepada teman dekat atau keluarga, kita harus komitmen. Karena apa? Resikonya ketika kita tidak komitmen, kita akan menjadi putus hubungan silaturahim. Banyak contoh, teman-teman saya pinjamnya mudah, nanti ketika bayarnya sampai sekarang nggak bayar. Akhirnya ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindra Dwi Fadlin. Saya perwakilan dari kader Desa Bunga Mas. KWT Mandiri hari ini sangat memuaskan dan kita bisa, insya Allah kita bisa menerapkan di masyarakat terutama di Desa Bunga Mas.